Orbicast, Remaja Bergerak Podcast bersama dengan saya, Gita Giawati Lilania Okinarum. Di episode perdana podcast ini, aku mau sharing informasi nih mengenai stunting dan remaja. Sebetulnya apa sih hubungan stunting dan remaja gitu ya? Seberapa erat sih hubungannya? Nah, sebelum lanjut menyimak podcast episode 1 ini, jangan lupa untuk follow IG @remaja_bergerak8000hpk dan subscribe YouTube channelnya ya, Remaja Bergerak 8000 HPK. Dan juga jangan lupa kunjungi website kami di www.remajabergerak8000hpk.com. Banyak yang pasti tahu gitu ya tentang stunting gitu. Udah banyak informasi mungkin mengenai stunting. Aku mau ulas lagi sekarang ya, bahwa stunting itu adalah kondisi ketika anak mengalami growth faltering gitu atau gagal tumbuh. Nah, banyak yang nggak tahu nih sebetulnya kalau anak pendek itu adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh kecil. Hanya saja perlu diingat juga nih bahwa anak pendek itu belum tentu stunting. Sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek gitu. Kok bisa gitu ya? Jadi kalau misalkan kita lihat ada anak pendek gitu ya, jangan langsung kemudian ngejudge mereka, kamu stunting, nggak gitu juga. Kita harus lihat juga nih dari kondisi genetikanya gitu, dari ayah ibunya seperti apa, tinggi badannya gitu ya. Terus kemudian kita juga harus melihat dari kondisi motoriknya nih, kemampuan motorik kasar dan halus si anak ini baik apa enggak ya gitu. Misalkan di usia 5 tahun atau katakanlah 2 tahun deh ya, 2 tahun anak ini sudah bisa berbicara dengan lancar atau belum gitu. Terus kemudian sudah bisa membuat kalimat utuh gitu ya. Terus kemudian sudah bisa mengidentifikasi warna atau bahkan huruf gitu ya. Itu sebetulnya sebuah tanda-tanda juga gitu. Nah, jadi jangan pernah sekali-kali gitu ya kalau melihat anak pendek terus kemudian dideteksi kamu stunting gitu. Jadi nggak gitu juga konsepnya gitu. Nah, tapi juga perlu diingat bahwa anak masuk ke dalam kategori stunting itu ketika panjang atau tinggi badannya memang menunjukkan angka di bawah minus standar deviasi. Nah, terlebih lagi jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan itu harus ditangani dengan segera oleh tenaga kesehatan, dokter spesialis anak gitu. Nah, banyak yang juga nanya berapa sih sebetulnya jumlah anak stunting menurut riset di Indonesia. Nah, aku udah dapat data dari SSGBI tahun 2019, jadi ada 27,67%, yaitu 3 dari 10 balita itu mengalami stunting gitu di Indonesia. Jadi stunting ini emang merupakan ancaman utama ya terhadap kualitas manusia Indonesia gitu, serta ancaman terhadap daya saing bangsa gitu ya. Terus kemudian dampaknya apa sih sebetulnya stunting tuh? Jadi kita bisa identifikasi jadi dua jangka ya, jadi jangka pendek sama jangka panjang. Kalau di jangka pendek itu dampaknya nggak optimalnya perkembangan kognitif atau kecerdasan motorik dan verbal gitu. Itu yang aku udah jelasin sebelumnya di awal. Dan anak tuh juga jadi mudah sakit. Terus kalau untuk yang jangka panjangnya itu nggak optimalnya kapasitas belajar di masa sekolah gitu, nggak maksimalnya juga produktivitas dan kapasitas kerja. Kemudian risiko penyakit degeneratif, misalkan kayak let's say hipertensi, kemudian diabetes mellitus gitu, terus kemudian stroke barangkali ya, atau sampai ke penyakit jantung gitu. Itu di jangka panjang gitu. Dan juga postur tubuh yang memang nggak optimal nanti saat dewasa. Nah, terus kemudian penyebabnya apa? Jadi ada beberapa penyebab. Aku akan jelasin 3 penyebab utamanya ya. Jadi sebetulnya karena stunting ini adalah multidimensional, banyak hal yang mempengaruhi gitu. Jadi bukan hanya satu hal saja, tapi ada banyak faktor gitu yang mempengaruhi. Tapi aku akan jelasin 3 penyebab utamanya dulu ya. Jadi yang pertama itu status gizi ibu. Nah, jadi kalau ada remaja yang kurang asupan makanan bergizi, itu akan jadi calon ibu yang kurang gizi dan nanti mengalami anemia gitu. Karena kalau dari beberapa studi, dan juga aku juga pernah melakukan studi ini juga, melihat bahwa ternyata ibu yang memiliki atau ibu hamil yang anemia itu akan berdampak anaknya itu
itu kemungkinan besar stunting gitu. Terus kemudian yang kedua itu juga ini masih termasuk dalam status gizi ibu ya. Jadi wanita atau perempuan yang kekurangan berat badan atau anemia selama masa kehamilan itu punya risiko yang lebih besar gitu memiliki anak stunting dari beberapa riset. Kemudian juga WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa sekitar 20% gitu ya kejadian stunting tuh udah terjadi sebetulnya saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini tuh disebabkan juga oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan juga berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin itu cenderung lebih sedikit kan. Akhirnya pertumbuhan di dalam kandungan itu mulai terhambat dan terus berlanjut sampai setelah kelahiran gitu. Nah, oleh karena itu penting juga untuk mencukupi berbagai nutrisi penting sama hamil. Kemudian penyebab yang kedua itu PMBA nih, praktik pemberian makanan yang nggak tepat ya. Jadi nggak diberikannya ASI eksklusif misalkan selama 6 bulan pertama. Kemudian pemberian MPASI pada usia 6 sampai 24 bulan yang nggak sesuai jumlah dan kualitasnya itu juga termasuk. Kemudian penyebab yang ketiga itu sanitasi yang buruk. Jadi sanitasi yang buruk itu berkaitan dengan terjadinya penyakit diare dan juga infeksi cacing usus gitu. Nah, penyakit infeksi juga bisa membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi, sehingga gizi itu sulit diserap oleh tubuh dan memang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada anak gitu. Oh ya, aku mau tambahin satu lagi nih. Tadi kan aku bilang 3 ya. Tapi aku mau nambahin satu lagi bahwa sebetulnya kesehatan mental itu juga berpengaruh sebetulnya pada hal-hal yang menyebabkan stunting gitu. Misalkan dari kesehatan mental, kemudian dia mengalami kerawanan pangan, status gizinya jadi nggak baik gitu ya. Jadi setelah itu kemudian bisa menyebabkan anaknya stunting, yang kayak aku bilang tadi di awal bahwa stunting ini memang kondisinya tuh faktor penyebabnya tuh multidimensional gitu. Kita nggak bisa menentukan hanya satu karena dia bisa stunting karena anemia misalkan, atau misalkan karena dia nggak PMBA-nya nggak bagus misalkan, nggak gitu. Tapi banyak hal gitu ya. Jadi ada keterkaitan satu di antara yang lainnya gitu. Terus kemudian ada juga nih yang bilang kan, kalau misalkan stunting hanya terdapat pada balita, pada anak gitu, kenapa sih remaja perlu mengenal stunting gitu ya? Nah, selama ini memang aku harus sampaikan ya bahwa sebagian besar pemerintah pusat dan daerah itu memang terlalu fokus gitu pada konsep 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan dalam mencegah dan mengatasi stunting. Jadi hanya 1000 HPK saja yang difokuskan. Padahal pemenuhan kebutuhan nutrisi yang kurang tepat pada remaja prakonsepsi di 88.000 hari pertama kehidupan gitu, itu juga merupakan pemicu kondisi stunting pada anak nantinya gitu. Kenapa gitu ya? Karena dengan mempersiapkan calon ibu sejak dini, atau dalam hal ini adalah remaja ya, untuk mengetahui permasalahan stunting, maka kita telah mempersiapkan ibu yang memiliki pengetahuan cukup dalam upaya memenuhi gizi di 1000 hari pertama kehidupan, dan juga optimalisasi pencapaian nutrisi di 8.000 hari pertama kehidupan yang sangat penting gitu dalam mencegah stunting. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan yang mungkin ada di benak sobat remaja bergerak nih. Terus gimana cara pencegahannya gitu? Nah, yang pertama itu ada perbaikan pola asuh. Ini ada 4 hal yang mungkin aku akan jelasin ya. Yang pertama tadi perbaikan pola asuh. Jadi itu misalkan kayak meningkatkan pengetahuan mengenai stunting gitu sejak usia remaja. Kemudian memberikan ASI eksklusif pada anak selama usia 0 sampai 6 bulan, dan juga memberikan MPASI saat anak berusia 6 sampai 24 bulan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai gitu dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu perbaikan asupan gizi. Nah, jadi di sini konsumsi asupan sesuai kebutuhan sejak usia remaja, kemudian memperbaiki pola makan ya supaya nggak mengalami kurang energi kronis atau KEK gitu, KEK gitu sebelum dan saat memasuki usia kehamilan.
Lalu konsumsi tablet tambah darah atau TTD gitu ya secara rutin supaya nggak mengalami anemia defisiensi besi atau ADB. Nah, kalau misalkan pada remaja putri usia 12-18 tahun itu konsumsinya 1 tablet ya tiap minggu pada hari yang sama. Misalnya minggu ini hari Senin, berarti minggu depannya hari Senin gitu. Jadi setiap Senin sehari sekali itu konsumsi dalam 1 tablet itu setiap minggu gitu di hari yang sama. Jadi hari ini hari Senin minum 1 tablet, kemudian minggu depannya hari Senin itu minum 1 tablet lagi gitu. Atau tablet zat besi. Terus kalau misalkan pada masa kehamilan ya, konsumsi tablet tambah darah atau tablet zat besi itu sebanyak minimal 90 tablet atau setiap hari selama kehamilan. Kemudian yang ketiga itu perbaikan sanitasi dan akses air bersih, meningkatkan akses terhadap air bersih gitu ya, selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan juga melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Jadi saat masa kehamilan itu juga harus memeriksakan kesehatan ya. Kalau sekarang ini selama 6 kali ya selama kehamilan kan yang terbaru gitu. Terus ada juga yang 8 kali ya, kalau di WHO itu 8 kali selama kehamilan minimal gitu. Terus kemudian melakukan pemantauan pertumbuhan balita gitu, terutama saat anak berusia 0-2 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan secara rutin dan memberikan imunisasi dasar lengkap juga pada anak gitu. Terus kemudian ada lagi kan, mungkin ada yang nanya gitu, terus gimana ya kalau aku masih remaja gini, belum menikah, belum punya anak gitu ya, belum hamil juga gitu, pengaplikasian pencegahan stunting pada remaja tuh gimana gitu. Nah, kalau untuk mengimplementasikannya, yang pertama kalian perlu konsumsi makanan yang beragam, membiasakan sarapan juga gitu ya. Terus kemudian mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Perbanyak konsumsi sayuran dan juga cukup buah-buahan gitu. Batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan manis, asin, berlemak gitu ya. Terus kemudian juga konsumsi air putih dengan jumlah yang cukup dan hindari minuman alkohol, narkoba juga nggak boleh, merokok juga nggak boleh gitu. Jadi kalau remaja ini memang karena ada body image ya kan, jadi melihat badan aku kurang ideal nih dibandingin sama selebgram ABCD gitu kan. Nah kemudian akhirnya udahlah aku diet aja, tapi dietnya nggak tepat gitu, pengaturan pola makannya nggak tepat, malah terus kemudian nggak usah sarapan deh, atau nggak usah makan siang deh gitu, atau nggak usah makan malam gitu. Jadi kurang tepat dalam pengaturan pola makannya, sehingga memang pada akhirnya mengalami anemia, kemudian gizi buruk gitu ya. Terus kemudian juga kita selalu kan mikirnya, apalagi kalau mahasiswa nih, mungkin sobat remaja bergerak ada juga yang mahasiswa dan itu ngekos ya, namanya anak kosan gitu ya, dengan uang jajan seadanya. Gimana caranya, misalkan dalam 1 bulan cukup dikasih sekian juta dari orang tua untuk makan misalnya ya, jadi milihnya makanan yang cepat saji, yang gampang, yang kenyang gitu, fried chicken yang kenyang misalnya, atau jajanan yang mengenyangkan tapi tidak beragam gitu, isinya semuanya karbo gitu. Kalau karbo kan memang kenyang ya, apalagi karbo terus kemudian digoreng kan, makin lemaknya banyak terus makin enak gitu kan. Nah itu sebetulnya harus dihindari juga, jadi jangan dalam 1 piring isinya gorengan semua gitu ya, tapi harus sesuai dengan menu gizi seimbang gitu. Oke, so mungkin itu dulu aja ya yang aku mau sharing tentang stunting dan remaja. Maka untuk yang istilahnya pesan-pesan atau pesan-pesan terakhir mungkin ya untuk para
Sobat Remaja Bergerak gitu sebelum aku mengakhiri episode pertama ini. Jadi yuk kita mulai sadar stunting dan juga mulai mencegahnya dari sekarang. Cegah stunting, optimalkan 8.000 HPK. So, sampai jumpa di episode selanjutnya, episode 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kalian akan mendapatkan banyak informasi menarik mengenai kondisi kesehatan remaja dan juga dihubungkan dengan stunting. Terima kasih, bye Sobat Remaja Bergerak.